Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di PT Patalasang Land Farm yang berada di Kabupaten Goa, dan kita sekarang bersama dengan Kak Hairul, seorang pemuda yang terjun dalam budaya porang. Nah, Kak Hairul ini sebenarnya adalah seorang sarjana fisika, akan tetapi dia menggeluti budaya porang. Nah, Kak Hairul, bagaimana awalnya dari sarjana fisika tiba-tiba Kak Hairul tertarik untuk ikut terjun dalam membesarkan dan budaya porang? Oh iya, jadi pasca saya selesai di Universitas Negeri di Makassar itu, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2014, saya kesulitan mencari lapangan kerja. Sudah lapangan kerja, Kak? Di lapangan kerja. Jadi di situ saya mulai merambah segala jenis macam pekerjaan. Pastinya bisa menghasilkan benih-benih rupiah. Iya. Saya meniti karir. Kebetulan saya punya background tukang las, welder. Saya mulai usaha-usaha kecil-kecilan itu dengan buka bengkel las secara mandiri. Yang ya alhamdulillah pendapatannya bisa menutupi kebutuhan saya sehari-hari dengan keluarga. Cuma ada beberapa pedagang-pedagang yang berlalu lalang di depan rumah saya itu. Saya lihat, loh ini lancar sekali kok. Setiap jam, bisa dibilang setiap jam lewat-lewat. Dia mau apa ya? Saya telusuri, ternyata dia memuat sebuah umbi-umbian yang buat kami dulu itu di desa adalah umbi-umbian yang kalau tumbuh ditebas. Tidak terpikirkan bahwa ternyata itu adalah ada nilai ekonominya. Muncul di situ motivasi saya untuk mencari juga di hutan-hutan. Saya mau terlibat juga. Maklumlah kita namanya juga masyarakat di desa, ada peluang-peluang jual beli begitu ya kita ikuti. Nah, saya mulai mencari di pegunungan-pegunungan, mencari per butir, per biji. Saya hanya bisa mendapatkan maksimal yang pernah saya dapatkan itu 120 kilo dalam satu hari. Artinya Kak Hairul ini cari sendiri di hutan. Betul, cari sendiri di hutan. Dan itu apa ya? Tenaga, waktu yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga jual ke pabrik itu. Karena skala saya kecil, 100 kilo rata-rata, saya hanya bawa ke pengepul. Dulu itu hanya dihargai Rp1.500 di pengepul. Itu mulai kapan, Kak? Itu dimulai tahun 2014. Oh, 2014 sudah kenal dengan porang? Saya mulai kenal dengan porang. Nah. Tapi di situ juga saya mulai berpikir, loh, kalau ini tumbuhan, kenapa tidak kita yang tanam? Kenapa kita mesti selalu mencari di hutan yang seperti yang saya bilang tadi, waktu dan tenaga yang diberikan ke pencarian ini tidak sebanding dengan penjualan. Jadi di situ saya mulai berpikir, wah saya harus tanam. Kalau tanam, pertama kontrolnya gampang. Kedua, panennya pun gampang karena tidak di satu tempat kita panen. Tidak seperti tadi bilang kita harus mendaki gunung, turun di lembah untuk mencari umbi ini. Karena memang habitat alaminya ya di pegunungan, di hutan-hutan yang lebat. Tapi saya coba untuk budidaya di kebun. Nah, tahun pertamanya itu 2015, saya menanam 2015 itu gagal. Saya tanam sekitar 15.000 biji. 15.000 biji. 15.000 itu gagal. Tapi saya tidak menyerah. Saya tetap optimis bahwa kalau memang bisa tumbuh di tanah, kenapa tidak kita budidayakan saja? Supaya kita tidak setengah mati lagi mencari. Yang awalnya tumbuhan liar, kemudian Hairul coba budidaya langsung untuk bisa meminimalisir usaha. Usaha, betul. Jadi disitulah saya mulai belajar. Kan background saya bukan pertanian. Saya mulai belajar, oh begini ya treatmentnya. Polanya seperti inilah. Nah, disitulah saya mulai berkesimpulan bahwa porang ini
paling bagus ditanam itu di awal musim penghujan. Kita tanam di awal musim penghujan dan dipanen di pertengahan kemarau. Supaya kalau panennya di pertengahan kemarau itu kadar airnya sudah mulai berkurang. Terus kenapa musim penghujan kita harus tanam? Karena ternyata yang dia cari ya air hujan. Air hujan. Kenapa ini di hutan-hutan kita tidak temukan ini di musim kemarau? Dan dia akan kita temukan di musim penghujan. Di musim hujan, di hutan secara liar. Secara liar. Artinya memang siklus tumbuhnya ini di musim penghujan. Nah, disitulah tahun 2016 saya mulai tanam kembali dengan jumlah yang lebih besar lagi, yaitu 20.000 pohon. Kan saya tanam di awal itu dengan bibit katak. Bibit katak. Bibit katak. Itu yang saya tanam di tahun pertama. Umbinya itu sebesar ini. Hasilnya sebesar ini. Tahun pertama. Saya mau jual, ada orang Jawa datang. Bilang jangan jual dulu, itu belum bisa masuk kategori umbi produksi karena masih kecil. Oh, jadi saya menunggu lagi. Tadi waktu saya panen ini ternyata dia menghasilkan lagi katak 2-3 biji per pohon. 2-3 biji per pohon. Jadi saya bertambah bibit lagi itu dari 20.000 bertambah menjadi 40.000. 40.000. Itulah yang saya tanam lagi. Karena kebun saya terbatas, hanya di 30 are, 40 are. Saya berikan ke kebun tetangga. Itu pun awalnya tahun itu waktu 2016 mereka tidak mau. Tidak mau karena dia belajar dari komoditi-komoditi sebelumnya itu yang lagi booming coklat, vanili, merica, jagung yang pada saat panen raya itu harganya anjlok. Jadi saya berikan ke yang mau. Dari pernyataan-pernyataan petani itu saya mulai belajar. Kenapa kita di Indonesia pada saat panen raya harganya anjlok ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak harganya tidak selalu naik? Kenapa pada saat banyak itu pasti turunnya luar biasa. Ya. Karena memang dimaklumi itulah hukum pasar. Ya, hukum ekonomi kan itu ketika jumlah supply banyak, kemudian permintaan tidak naik, maka harga otomatis akan turun. Nah, inilah kenapa saya sangat tertarik dan sangat optimis ingin budidaya porang bukan untuk saya sendiri tapi mensosialisasikannya ke masyarakat. Karena ternyata porang setelah saya telusuri itu adalah bahan baku makanan pokok di beberapa negara Asia Timur seperti Jepang. Bahan baku makanan pokok. Yang kita tahu makanan pokok adalah kebutuhan primer. Adalah kebutuhan yang selalu dibutuhkan setiap hari, selalu dibeli, dikonsumsi setiap hari. Artinya Kak Herul ini melihat peluang di situ tadi. Peluang di situ. Karena kita lihat ini bahwa porang adalah makanan pokok di beberapa negara, artinya dia akan terus dibutuhkan. Artinya prospek porang ini masih bakalan tinggi ke depannya. Betul. Nah, itulah di sana kan diolah menjadi beras shirataki, mie konyaku, apalagi. Bahkan ini kan ada 2 keluaran ini. Ya. Di porang itu menghasilkan glukomanan. Glukomanannya yang diolah menjadi bahan makanan. Tetapi ada lagi hasil lainnya yaitu oksalat. Oksalatnya inilah yang dipakai di industri pesawat terbang, industri farmasi kayak bungkus kapsul obat. Itu yang dibuat itu. Karena daya ikatnya kuat. Makanya itu banyak-banyaklah produk-produk produk-produk keluarannya. Saya berpikir, wah, bagus ini dikembangkan. Dan ternyata lagi, kabar baiknya untuk kita, terutama di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, porang hanya bisa tumbuh di iklim tropis. Oh, porang adalah tumbuhan tropis, Kak, tumbuhan tropis yang membutuhkan hujan dan kemarau. Artinya Artinya dia tumbuh di musim penghujan,
dan dia istirahat di musim kemarau. Dalam yang booming sekarang ini istilahnya itu adalah dorman. Dorman. Kenapa orang Jepang selalu mencari di sini? Kenapa orang Cina selalu mencari di sini? Kenapa orang Korea mencari di sini? Karena siklus hidupnya di sana rendah. Musim hujan di sana hanya 2 bulan. Artinya hanya 2 bulan dia bisa tumbuh dalam 1 tahun. Sementara kita di Indonesia bisa tumbuh selama 6 bulan. 6 bulan ini menghasilkan kadar glukomanan yang tinggi, yaitu mencapai angka 65%. Nah, inilah yang diburu oleh para trader-trader, para buyer-buyer dari Cina, Korea, dan Jepang. Oh, artinya memang orang ini karunia untuk orang-orang Indonesia. Karunia untuk orang Indonesia karena tumbuhnya di sini. Nah, belajar dari situ, saya mulai mencari kalau kita tanam terus kalau banyaknya nanti, kalau sudah banyak yang tanam, apa konsep pasca panennya? Kan itu PR-nya itu. Kalau tanam-tanam saja, kalau sudah banyak mau jual kemana? Ya, bakal menumpuk lagi. Bakal menumpuk. Makanya saya memikirkan olahan pasca panennya diapakan. Nah, inilah produknya. Produk yang kami bisa sodorkan dulu yaitu berupa chip. Ini olahan pertama setelah dipanen, diubah menjadi chip Kak. Diubah menjadi chip dengan sistem oven atau jemur matahari juga bisa. Ini harganya di sana itu di angka $6. 1 kilo. 1 kilo. 60 sekitar 80 ribuan lah. 80 ribuan 1 kilo. Sementara ketika dijual secara Secara umbi? Secara umbi sekarang itu 10 ribu. 10 ribu. 10 ribu per kilo. Yang dari dulunya 1.500 sekarang menjadi 10 ribu. Jadi harganya dari tahun ke tahun akan semakin naik. Bahkan mungkin sampai 5 tahun ke depan akan semakin melonjak. Kenapa? Karena demand semakin tinggi seiring dengan jumlah pertumbuhan populasi manusia. Jadi Kak Heru menganggap ini masih ada prospek sampai 5 tahun ke depan. Betul. Jadi saya pikir juga investasi di bidang ini, di bidang penanaman porang, kita hanya investasi 1 kali. Investasinya kan di bibit, kita beli bibit. Tapi ke depannya itu kita tidak beli bibit lagi. Karena dia akan menghasilkan bibit secara mandiri. Ya. Semua jenis ditanam, mau umbi, mau katak yang ditanam itu, dia akan menghasilkan katak di sini nih, di penghujung daunnya. Dia akan menghasilkan katak di sini sebagai bakal bibit di penanaman selanjutnya. Jadi tidak akan menurun nilai investasi kita karena menghasilkan bibit terus, perbanyakan terus. Jadi kosnya itu Kak hanya penanaman pertama Kak. Setelahnya itu bisa menghasilkan bibit sendiri, kemudian bisa tanaman sebelumnya juga masih bisa menghasilkan umbi. Tapi beginilah kejadian di lapangan, karena kemarin belum ada yang berpikir ke arah pengembangan dan budidaya. Jadi siklus mereka ini, petani-petani yang mencari secara pembolangan itu, dia ambil itu pada saat batangnya masih ada. Kenapa masih ada? Karena dia bisa temukan kalau batangnya ada. Kalau tidak ada batangnya, dia tidak temukan. Di situ PR-nya. Jadi PR terbesarnya itu adalah mengedukasi petani menanam pada saat musim hujan dan panen di saat musim kemarau, supaya mereka mendapatkan bibit yang bagus. Kenapa harus dipanen pada saat kemarau? Karena kalau pada saat kita ikuti siklusnya, yaitu kita panen pada saat kemarau, artinya bakal bibitnya itu, kataknya akan bagus untuk jadi bibit karena sudah menjalani proses secara alami, yaitu penuaan. Dia tua secara alami. Sekarang memang bibit langka karena dari dulu sampai sekarang caranya petani, polanya itu dia panen pada saat batang masih ada. Alhasil bibitnya semakin berkurang. Inilah yang menyebabkan angka bibit itu, angka pembelian bibit semakin tinggi. Di Jawa, Sumatera itu sudah tinggi-tinggi di sana harga. Ya, sedangkan sudah 300-an. Sudah 300-an, sampai 100. Kalau yang ini sampai 100 ribu. Belajar dari situ, saya kemarin itu kita mempunyai program di PT Patalasan Land Farm, yaitu pengembangan dengan konsep pembuatan plasma-plasma di setiap kabupaten. Jadi
karena konsep kami adalah milenial, yang kita berikan tantangan itu adalah para pemuda-pemuda di setiap kabupaten. Kita libatkan pemuda. Jadi Kak Herul ini ingin libatkan pemuda dalam budidaya porang. Kenapa orang-orang di sana bertanya, loh, kami juga punya lahan, kami juga expert di bidang pertanian. Kenapa mesti pemuda-pemuda itu? Karena begini, pemuda kan generasi penerus. Secara tidak langsung kita sadarkan mereka bahwa bertani itu keren. Bertani itu tidak norak. Bertani itu tidak jorok. Mindset mereka sekarang itu bertani itu norak. Bertani itu pokoknya jorok lah. Ya. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi, beruntungnya kita di Indonesia masih banyak potensi-potensi alam yang bisa kita kembangkan. Hanya dengan ini pertanian, karena kita berada di negara agraris, ya bertani. Tapi kan sekarang mindset anak muda itu, apalagi kayak kemarin saya dulu alumni itu, selalu ingin ke urbanisasi, ke kota. Ke kota ngapain? Habiskan aset orang tua, setelah itu aset orang tua habis, keuangan orang tua habis, hasil pertanian orang tua habis, lama-kelamaan tanahnya yang dijual. Itu kan lucu. Sangat lucu kalau kita yang mempunyai negara tanah yang sangat bagus untuk penanaman, untuk budidaya apapun, kita jual. Kenapa kita tidak manfaatkan itu lahan? Kenapa kita tidak berdayakan itu lahan? Supaya agar kita ini tidak menghabiskan aset. Inilah dengan dasar-dasar inilah yang mendorong kami pembuatan demplot plasma di setiap kabupaten dengan melibatkan beberapa elemen pemuda. Supaya mereka mereka tidak tidak ingin kuliah, tidak ingin sekolah, hanya ingin jadi PNS, hanya ingin jadi pegawai. Tapi dengan konsep yang kami tawarkan ini, mereka setelah kuliah mendapatkan disiplin ilmu yang tinggi, dia mempunyai ide kreatif mengembangkan potensi pertanian sampai ke ekspor. Begitu sasaran kami. Ya. Ternyata Kak Herul ini punya misi mulia dengan memberdayakan kaum-kaum pemuda untuk terlibat langsung dalam pembudidayaan porang di setiap daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Iya, jadi saya kira karena taruhlah misalnya di Papua punya emas, di Papua punya tembaga, di Sulawesi Sidrap punya beras, di Kalimantan punya batu bara, di Sumatera punya minyak, di Jawa punya pemerintahan. Tapi di seluruh yang wilayah-wilayah tadi di Indonesia ini, semuanya sangat bagus dioptimalkan untuk konsep budidaya pertanian. Apa saja, bukan hanya porang. Mau padi, mau apa, yang pastinya manfaatkan itu lahan supaya tidak dijual lagi, tidak dihabis-habiskan lagi. Kita manfaatkan itu lahan. Dari 1 hektar kita manfaatkan tahun ini, kita tanami tahun ini, tahun depan bisa menjadi 2 hektar. Karena perbandingan populasi manusia, jumlah penduduk Indonesia dengan luas lahan di Indonesia itu berbanding 30 sampai 70. Artinya masih ada lahan 70% di Indonesia ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi masih ada potensi yang besar, Kak. Masih banyak. Makanya kita ajak ini pemuda, karena orang tua suatu saat nanti akan layu. Suatu saat nanti akan sakit-sakitan mereka. Yang akan melanjutkan generasi ini ya pemuda. Pemuda adalah kekuatan bangsa. Pemuda adalah kunci peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa. Jadi kalau pemudanya apatis, yang dipengaruhi dengan game, dipengaruhi dengan IT itu kan sebenarnya propaganda agar mereka lupa dengan siapa kita ini sebenarnya. Kita warga Indonesia ini siapa sebenarnya? Kita Indonesia petani. Cuma karena sekolah kita sudah lebih tinggi, kita tetap bertani, tetapi dengan konsep yang lebih modern. Nah, kami juga tawarkan penanaman dengan sistem organik dengan kompos, yaitu pemanfaatan limbah-limbah lingkungan, sampah-sampah, daun-daunan yang ada di lingkungan itu,
kita olah menjadi pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu organik dengan kompos. Karena ternyata kebutuhan pasar ke depan itu sudah beralih ke organik. Karena kalau terus-terus memakai kimia, lama-kelamaan lahan itu akan rusak. Jadi selain orang, Kak Heru juga mendorong pemanfaatan pertanian organik. Organik, supaya kita bisa manfaatkan ini sampah-sampah limbah-limbah pertanian, misalnya sekam padi, jerami padi, batang pisang. Itu kita bisa olah menjadi sesuatu yang dibutuhkan di tanaman. Dan itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer, mau tanaman apa saja. Yang pastinya organik dengan kompos, pasti itu akan hasil panennya itu akan menyehatkan. Dan inilah yang diburu oleh pasar, yaitu makanan sehat. Mereka akan menghabiskan, konsumen ini akan menghabiskan beberapa uangnya untuk membeli makanan yang sehat. Nah, tugas kita nih di Indonesia, yang punya lahan banyak, sangat strategis untuk agraris, untuk pertanian. Nah ini, mari kita sama-sama, bukan hanya saya, kita semua ini. Semua warga Indonesia harus begitu, supaya kita di luar punya branding. Datanglah ke Indonesia, beli hasil pertaniannya Indonesia karena sehat dan kuantitinya besar, karena masih luas lahannya. Dibanding dengan Singapura, negara yang kecil, tapi kok dia yang mengekspor, kan lucu. Dia yang mengekspor hasil-hasil pertanian, padahal tidak ada lahannya di sana. Tapi dia bisa ekspor. Tapi dia ada produk. Karena dari dulu, ini yang saya bilang tadi, kita sebagai kaum milenial harus memikirkan konsep pasca panennya supaya kita punya produk. Jadi selain kita dikenal sebagai penghasil porang di dunia, kita juga harus dikenal sebagai produsen porang di dunia. Jadi tidak melalui mereka-mereka lagi, harus kita sendiri yang mengekspor. Harus kita sendiri yang olah. Inilah peran kita, tugas kita sebagai pemuda ini. Harus memikirkan itu. Saya kira para pemuda itu kreatif, hanya perlu diasah saja. Para pemuda-pemuda sekarang itu dengan adanya IT, dengan adanya Android itu mereka bisa search informasi, mereka dapat. Saya kira untuk daya kreasinya tinggi ketimbang dengan petani-petani tahun-tahun 80-an, tahun 90-an. Ini kita di era milenial ini. Seharusnya pemuda bisa berkontribusi lebih. Harus itu. Harus. Karena sekolahnya lebih tinggi loh. Sarjana malah. Dulu kita orang tua kita hanya SMP paling tinggi. Bahkan lebih mewah kalau sudah SMA. Sekarang pemuda-pemuda ini sampai S2, S1. Bagi saya itu kan sudah lumayan. Jadi jangan mau jadi pegawai lah. Jadi petani lah saja. Jadi petani. Terus kalau kita mau berbicara hasil, oke. Salah satunya porang. Porang sekarang itu kalau kita mau budidaya intensif 1 hektar, kalau ini kita berbicara 1 hektar ya, itu membutuhkan biaya sekitar 120 juta. 120 juta per hektar. Mulai dari bibit sampai pengolahan dan perawatan. Itu kita tanam 40.000 biji. 40.000 biji bibit yang kita tanam dalam 1 hektar. Kalau satu musim hasilnya bisa segini, ini kan bobotnya bisa sampai 3-4 kilo. Tapi oke lah, kita ambil angka 2 kilo. 2 kilo itu kita kalikan dengan taruhlah yang tumbuh yang gagal tumbuh 2%. Dari 40.000 itu dikurangi 2%, itu kan menjadi 32.000. Iya, 30 berapa ya? 32.000. 32.000 itu kita kalikan dengan 2 kilo. Meskipun bisa lebih, tapi kita ambil angka terendah 2 kilo. 32.000 kali 2 kilo itu kan sudah 64 ribu kilogram atau 64 ton. Kita kalikan dengan harga sekarang 10.000. Apakah itu tidak menginjak angka 640 juta? Dengan modal 120 juta, menghasilkan 640 juta, itu selisihnya adalah 520 juta. Coba adik bagikan itu 12.
dibagikan itu 12, bagaimana ya? Sekitar 40 jutaan. 40 jutaan per bulan. Kira-kira pegawai PNS ada tidak yang capai itu? Nah, itulah hasilnya. Belum lagi kalau kita yang olah sendiri. Kita yang bangun brand sendiri. Misalnya Patalasang punya produk chip orang. Nah, itu nilai positifnya. Jadi janganlah malu untuk bertani. Ini saatnya kita pede akan pertanian. Masih banyak kok lahan-lahan kita supaya tidak dikuasai oleh orang luar lagi. Saya kemarin di sana itu ada orang luar dari Cina sewa tanah di Indonesia hanya ingin menanam ini. Sewa tanah di Indonesia. Disitulah saya mulai tersadar. Kalau memang bisa tumbuh di negaranya, kenapa tidak dia tanam di sana? Ya. Kan orang Cina kreatif, orang Cina pintar. Itulah kalanya kita. Kalau dia tanam di sini, kenapa kita tidak tanam juga? Nah, meski mereka yang tanam, kita kok bisa juga. Mereka rela berkotor-kotoran. Padahal orang Cina kan bersih, putih, fashionnya bagus. Justru kita yang sudah dasarnya memang kulit gelap, tapi tidak mau menyentuh tanah, kan itu lucu. Jadi kita lah yang harus terlibat di sini di penanaman, di pertanian. Tadi yang menarik Kak, ternyata investasi porang itu sangat menguntungkan, bahkan bisa sampai 5 kali lipat. Betul. Dari 120 sampai bisa menghasilkan 600 jutaan dalam 1 tahun. Iya. Dan prospeknya ke depan masih tinggi Kak Dik? Masih tinggi karena angka pertumbuhan manusia itu semakin tinggi. Dan ini kabar positifnya, ternyata ini sudah digeluti oleh konsumen dari Eropa ternyata. Oh, mulai masuk ke pasar Eropa juga? Mulai masuk ke pasar Eropa, Amerika malah. Karena dari tepung gandum, dia beralih ke tepung glukomanan. Pindah dari gandum ke porang. Karena ini sebenarnya makanan non kalori. Oh, enggak mengandung kalori Kak Dik? Tidak mengandung kalori. Seratnya tinggi nih. Serat tinggi. Jadi untuk pekerja-pekerja kayak negara-negara Eropa dengan Asia Timur di Jepang itu dia suka konsumsi begini. Karena kalau makan ini dia tahan lapar sampai 6 jam. Beda kita di sini makan nasi, karbohidratnya terlalu tinggi. Hasilnya kalori cepat terbakar, hanya cepat lapar kita. Tapi insya Allah ke depan kita juga akan, sementara saya hanya bisa menguasai konsep di chip, tapi saya akan tetap mempelajari bagaimana sehingga ini bisa menjadi olahan konsumen. Artinya bisa dikonsumsi. Yang mengolah di Indonesia itu hanya mungkin di Jawa PT Ambiko, Asia Konja Prima, dengan PT Basang. Itu di Surabaya. Di Jawa Timur, di Jawa Barat juga ada. Itu yang kita mau pelajari juga. Bagaimana mengolah ini menjadi tepung dan kemudian mengolahnya menjadi bahan makanan yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Bahan makanan. Ini kan Kak, ada beberapa jenis ukuran porang ini Kak. Mungkin bisa dijelaskan dari ini apa ya Kak? Kalau inilah katak. Ini katak. Inilah katak yang dihasilkan di pangkal daun. Oh, dihasilkan dari pucuk. Hasilkan dari daun porang ini. Jadi setiap porang itu dia akan menghasilkan katak. Iya. Dia akan menghasilkan katak dan dia akan berada di posisi ini, pokoknya di pangkal-pangkal daunnya. Semakin lebar kanopi daunnya, maka semakin banyak kataknya. Jadi satu pohon bisa menghasilkan beberapa katak. Terus kalau ini yang ditanam satu musim, dia bisa menghasilkan seperti ini atau seperti ini. Tergantung bagaimana kreasi kita mengolah tanah, merawatnya, memperlakukannya ini tanaman. Misalnya ini ditanam yang besar begini ditanam. 1 tahun 8 bulan itu menghasilkan seperti ini. Tentunya dengan perawatan yang bagus. Pengolahan lahan yang bagus. Karena kuncinya di situ, di pengolahan lahan dengan pemberian nutrisi yang bagus. Nah, kalau yang kecil-kecil ini sudah berapa lama ini Kak? Ini sudah 1 bulan lebih ini. Ini dari biji bunga atau sporanya. Oh, ini bukan dari bibit katak. Kalau katak ini begini dia. Oh, iya. Jadi artinya semakin besar bibit yang ditanam, maka akan semakin besar batang yang dihasilkan.
Begitulah konsepnya. Tapi kalau untuk pembibitan, karena sementara kita juga kembangkan ini untuk persediaan bibit ke plasma-plasma Di ke daerah. depan, kita juga tanam ini sebanyak 1 juta biji. 1 juta biji ini spora. Kita berencana memang mau membagikan ini ke khususnya pemuda-pemuda yang di daerah. Karena kan mereka mau berinvestasi pasti mereka terkendala modal, banyaklah pertimbangannya. Oke lah, kita yang siapkan bibitnya yang pastinya kalian mau nanam. Jadi begitu rencana kita ke depannya. Yang menghasilkan spora itu, misalnya ini ditanam lagi. Oh, masih bisa ditanam ini, Kak? Terserah kita. Kalau kita mau tanam lagi. Berarti ini masih bisa besar lagi? Masih bisa besar lagi. Oh. Besar maksimalnya berapa itu porang, Kak? Besar maksimalnya? Kemarin saya di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saya dapat 20 kilo satu biji. 20 kilo? 20 kilo satu biji. Luar biasa. Tapi itu kan artinya apa ya, kita maklum lah kita petani, mungkin paling lama rentang waktu yang kita perlukan itu 2 tahun itu sudah artinya kos kita sudah banyak yang keluar. Ya panen saja karena kan sudah begini besarnya nih, sudah 2 sampai 4 kilo. Kalau misalnya terlalu lama juga, Kak, lebih banyak kos yang terbuang dibanding betul hasilnya gitu. Jadi selain kan kita juga sebenarnya di sini adalah pabrik. Jadi kami di sini di PT Patalasan dan Pemap saja, dari orang tua yang membuat pabrik di sini itu anak muda semua. Yang mulai di sini anak muda semua, kan? Anak muda semua, anak kampus. Ya. Yang dari tidak tahu bikin pabrik, kita ajarkan begini nih caranya buat pabrik. Gampang kok. Hanya modal pertama itu adalah niat. Kedua, selain pabrik kita juga buka kebun. Kebun di sini juga, Kak? Kebun percontohan. Supaya kalau ada adik-adik yang mau datang, ada tamu-tamu yang mau datang, kita langsung perlihatkan begini treatmentnya, cara tanamnya. Supaya memang harapan kami semoga seluruh warga Indonesia itu mau menanam. mau bukan porang saja, maksud saya yang lain, komoditi yang lain. Tapi kalau bisa porang supaya pabrik saya lancar. Gitu. Ya. Chip. Ya, chip porang namanya. Itu masih itu artinya masih ada 2 langkah lagi yang ditempuh untuk menjadi bahan makanan. Makanan, Kak? Jadi ini kan dihaluskan dulu, baru dipisah, kan ini masih mengandung oksalat. Dihaluskan, baru dipisah dengan tepung yang tinggi tinggi kadar glukomanannya. Dipisahkan dengan oksalatnya. Jadi dalam ini ada oksalat juga. Itu yang saya maksud tadi di industri pesawat. Bahkan industri pesawat pakai porang, Kak? Iya. Itu yang dicampur dengan nikel, cairan nikel. Banyak lah, pokoknya banyak manfaatnya. Tapi tidak usah kita masuk ke situ. Kita fokus saja ke kebutuhan primer, makanan. Makanan, Kak, yang besar potensinya. Taruhlah, misalnya di Cina jumlah penduduknya mencapai 1 M. 1,5 M. 1,5 M. Taruhlah yang meminati porang di sana 50%. 50% berarti ada sekitar 500 juta penduduk yang mengkonsumsi tepung porang. Misalnya dia hanya membutuhkan setengah kilo per harinya yang dia butuhkan, yang dia konsumsi. Kira-kira berapa angkanya itu? Berapa ribu ton yang harus kita siapkan di Indonesia untuk memenuhi demand dari negeri ini. Kan tadi susah tumbuh di sana. Sementara di Indonesia mudah tumbuh karena kita iklim tropis. Betul. Ya, jadi marilah. Artinya ini salah satu anugerah terbesar buat kita, salah satu potensi besar di kita sebagai warga Indonesia. Kita manfaatkan ini. Kita penuhi permintaan negara yang tertarik dengan konsumsi glukomanan. Kita penuhi permintaannya. Tadi kan kita singgung ini, Kak, ternyata salah satu permasalahan itu karena permodalan ini. Permodalan. Dan tadi ternyata dalam 1 hektar itu butuh sekitar 120 juta. Betul. Dan itu masih sulit, Kak, modal pengadaan modal ini di petani-petani di sekitar Sulawesi.
Jadi alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan itu kita ada program namanya program Kur Tani Porang. Yang alhamdulillah saat ini kita di Sulsel diprakarsai oleh Kak Sahar, kakanda kita, Bapak Haji Sahrudin Arif, SIP MM. Itu dia ada anggota DPR provinsi, tapi tidak gengsi menjadi petani. Dia langsung turun ke tanah untuk bertani. Ada lagi satu nih kawan kita, Bapak Mario David di anggota DPRD Makassar juga. Tapi dia tidak gengsi bertani, bahkan kemarin itu yang menanam di situ itu beliau yang menyentuh tanah. Jadi kita merasa tersinggung sebagai pemuda loh. Ini aja mereka ini saja biar tidak bertani, mereka sejahtera kok. Tapi kenapa mereka bertani? Karena mereka sadar bahwa hanya dengan ini metode yang kita lakukan sebagai wakil rakyat untuk mendorong mereka. Memberikan contoh. Mendorong mereka. Karena kalau tidak seperti itu, khususnya pemuda nih, yang seperti yang saya bilang tadi, pemuda itu gengsi, nggak mau kotor, nggak mau menyentuh tanah, maunya di kantoran terus, maunya pegang kertas, mau sampai kapan? Siapa yang mau kasih makan kali? Siapa yang mau memenuhi permintaan negara-negara ini? Nah, kalau ini tadi yang Pak Haji Kasahar, Haji Sahrudin Alif itu dia mencanangkan program Kur Tani Porang karena adanya problem-problem seperti itu tadi. Ada yang mau menanam tapi terkendala di bibit karena bibit yang langka. Makanya harganya mahal. Tapi alhamdulillah dengan program seperti itu artinya yang ingin menanam tapi tidak punya modal ada kesempatannya untuk menanam juga. Dan sistem itu pengembaliannya per musim. Jadi petani tidak diberatkan bahwa harus bayar per bulan ansurannya, enggak. Jadi pengembaliannya itu ya setelah panen. Setelah panen dia kembalikan dengan bunga yang cukup rendah 6%. Saya kira itu bisa lah dengan potensi nilai jual porang yang semakin tinggi dengan bunga yang ditawarkan tadi, saya kira itu bisa dijangkau. Jadi kan awalnya yang mereka susah, tapi di tahun kedepannya itu, tahun berikutnya mereka kan sudah menghasilkan katak, menghasilkan sendiri. Jadi tidak perlu investasi lagi untuk beli bibit apa, karena mereka sudah punya katak sendiri. Nah, jadi Kur Tani ini sebagai pionir, sebagai langkah awal supaya petani bisa mandiri. Begitu sasaran beliau. Dari Kur. Saya memang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kak Sahar dengan Kak Mario, Bapak Mario David. Sangat sangat menginspirasi memang. Jujur saja kita di Barisan Pemuda tersinggung. Secara ini kita tersinggung. Ini orang-orang mereka tidak bertani saja sudah sejahtera. Kok mereka mau terjun ke pertanian ya? Ya di situ. Ya. Kami tambah semangat lagi. Sekelas anggota DPR saja menanam, apalagi kita nih yang masyarakat biasa. Itu yang membuat kita terdorong, Kak Di. Iya. Selain itu ini juga ada Festenesia. Festenesia itu kita coba untuk kumpulkan dana dari masyarakat secara peer to peer. Kemudian disalurkan ke petani-petani yang membutuhkan. Nah, iya, saya kebetulan kemarin berjumpa dengan kawan dari Festenesia, sempat berbincang-bincang. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan beliau dengan Dinda Ikram itu sangat sangat tepat langkahnya untuk membuka mata warga negara Indonesia untuk berinvestasi di bidang pertanian. Dengan latar belakang yang seperti saya paparkan tadi, bahwa kita ini masih punya banyak lahan dibandingkan dengan jumlah penduduk, masih banyak lahan yang tersedia di negara kita ini. Cuma banyak juga karena kesibukan dengan kegiatan keseharian, mereka melupakan bahwa di sekitar saya ternyata bagus potensinya.
Ya dengan Pesta Indonesia ini saya sangat setuju betul itu. Saya bahkan tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya bahwa dengan metode seperti ini mengajak beberapa elemen masyarakat untuk berinvestasi di angka yang tidak terlalu besar, tetapi tepat langsung ke pertanian. Jadi wadah seperti Pesta Indonesia ini sangat tepat untuk investor-investor lokal yang tidak meski harus beratus-ratus juta, bermiliar-miliar untuk investasi. Dengan modal 1 juta pun ada nilai investasi. Mulai dari 100.000 sudah bisa investasi. Apalagi kalau mulai dari 100.000. Nah, itu saya sangat apresiasi. Bahkan saya kok mereka yang pikirkan, kok bukan saya yang pikirkan itu. Kemarin saya hanya mengajak, tapi tidak pernah terpikirkan oleh saya dengan metode seperti itu kita bisa mengkolaborasikan antara masyarakat kalangan menengah ke atas ke masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pesta Indonesia kan memang ada di tengah-tengah untuk menjembatangi kalangan berjuis dengan kalangan ini petani, masyarakat menengah ke bawah. Tepat sekali itu. Cocok. Jadi goalsnya Pesta Indonesia ini kita ingin sejahterakan petani, kita juga ingin buat masyarakat secara bebas finansial. Betul. Makanya saya sangat iri dengan idenya. Saya sangat iri. Kenapa bukan saya yang temukan itu ide? Iya, saya belak-belakan dengan Dinda Ikram itu. Wah, kamu ini bagus ini. Saya kan kemarin begitu, hanya mengajak masyarakat, ayolah bertani, potensinya ini, tapi tidak punya ide untuk mengkolaborasikan antara orang yang ingin investasi. Betul. Padahal kan kalau kita tawarkan, siapa yang tidak mau berinvestasi? Meskipun misalnya di Indonesia kalangan menengah ke atas itu taruhlah penghasilannya 8 juta per bulan. Tapi kan mereka masih berpikir kalau mau berinvestasi di angka ratusan. Pasti mereka berpikir. Tapi dengan Pesta Indonesia angka 1 juta, investasi 1 juta, saya kira mereka sangat tertarik gitu. Tertarik. Betul. Jadi pertama memang saya sangat mengapresiasi apa yang diprogramkan oleh Pesta Indonesia. Kedua, kalau bisa saya dilibatkan juga lah sebagai tim di lapangan. Alhamdulillah, insya Allah ke depan saya akan siap bersinergi dengan Pesta Indonesia. Kita berkolaborasi. Betul. Kalau bisa pengembangan di Porang, karena jujur saja masih banyak plasma-plasma kami di beberapa daerah itu yang memang ada lahannya, ada keinginannya, tetapi kami juga terkendala di persiapan bibit. Hanya bibit yang bisa kita siapkan, yang kita berikan ke mereka. Itu secara gratis, tidak kita tidak belikan ke mereka. Itu silakan kalian tanam. Bagus itu. Mungkin Kak Herul punya closing statement untuk teman-teman. Oh iya, terutama tentang tadi pemuda yang kita bahas, dorong untuk ikut terjun langsung pertanian, tidak anti terhadap pertanian. Oke. Ya baik, ya jadi ini terkhusus untuk kaum milenial, kaum pemuda, kaum penerus bangsa, kaum penentu masa depan bangsa. Ayo, janganlah mau apatis lagi dengan potensi lahan kita, terutama di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Mari kita manfaatkan lahan kita dengan mengembangkan bidang-bidang pertanian, karena hanya dengan pertanian hanya dengan pertanian itu bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat rendah masyarakat rendah, kalangan menengah ke bawah. Para pemuda, kalian adalah generasi penerus. Janganlah mau terpropaganda oleh propaganda luar yang sudah modern tapi mari kita ikuti masa milenialnya, masa modernnya.
tetapi dengan konsep pertanian. Masih banyak, saya yakin di barisan pemuda, di kepalanya masih banyak ide-ide kreatif seperti Pestanesia ini. Masih banyak ide-ide kreatif yang mereka belum temukan. Tapi saya yakin dan percaya mereka akan temukan. Mereka akan ketemu karena mereka adalah kaum milenial. Kaum yang berada di era saat ini. Saya yakin itu. Jangan mau gengsi untuk menyentuh tanah. Karena hanya dengan tanah kita bisa bertani. Hanya dengan menyentuh tanah, kita bisa menyentuh pertanian. Janganlah mau bercita-cita menjadi pegawai atau apa, tapi bertani dan terjun di agribisnis pertaniannya. Saya kira itu akan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk kita generasi penerus bangsa. Jadi mari kita bertani. Manfaatkan lahan kita di Indonesia yang masih tersaji sekitar 70%. Lahan di Indonesia masih terbuka lebar. Mari kita manfaatkan. Karena kita yang akan hidup di lahan 70% itu. Siapa lagi kalau bukan kita? Jangan lagi orang luar. Kitalah pelakunya. Kitalah yang petaninya. Apalagi kita berada di sangat strategis lah negara kita untuk bertani. Jadi jangan mau jadi kita harus jadi petani. Karena negara kita bertani, memang bertani. Jadi mari kita bertani. Ya saya kira itu close statement dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk saling sharing. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas waktunya Kak Herul. Iya, sama-sama. Sukses terus untuk orang di Indonesia. Amin. Iya. Mungkin itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Herul. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Pestanesia. Maju terus pertanian Indonesia dengan Pestanesia.